Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Tabi pun, ulun, sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi hari ini udah sore ya, jadi sambil santai sore menjawab pertanyaan temen, yaitu supaya stamina serta birahi pleci tetap stabil. Nah, karena kan memang kadang-kadang kan tiba-tiba rendah, tiba-tiba turun. Nah, jadi hari ini mau saya bahas juga sedikit buat teman-teman semua, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Jadi buat para suhu juga mohon koreksinya, apabila ada yang salah mohon disampaikan di kolom komentar, baik DM WhatsApp atau juga inbox, bebas lah, yang penting dikoreksi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat, bisa di Facebook saya Andri Suban, jadi pertemanan penuh, di follow aja, bisa inbox juga, nanti kita ya mungkin live lah. Kadang-kadang kalau pas lagi jawab inbox itu kan banyak, nggak sempet jawab, ya kita live bareng aja. Jadi kolom komentar satu persatu. Nah, jadi sebelum lebih lanjut, jangan lupa like dulu, share dan juga subscribe, dan jangan lupa kita ngopi biar segar, biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pleci itu kan kadang-kadang enak, kadang nggak enak, beda jenis, beda karakter. Nah, kadang-kadang juga sering sekarang birahi tinggi, nanti birahi rendah. Untuk mencapai stabil birahi, supaya tetap stabil birahinya, supaya tetap stabil staminanya, emosinya, ya sebetulnya sih nggak bisa sih. Karena kan pleci ini makhluk hidup, ada saatnya dia sakit ya. Mungkin kalau ada makanan atau mungkin doping yang direkomendasikan untuk stamina biar tetap terjaga, ya dicoba aja. Cuma kalau saya sendiri, saya rasa belum ada satupun yang udah saya alami ya. Jadi untuk burung supaya stabil terus birahinya, supaya staminanya terus stabil. Karena kalau bagi saya sih, burung pleci ini makhluk hidup. Nah, yang namanya makhluk hidup kan ada masa-masanya ya. Kadang-kadang salah satunya masa jenuh. Kalau di pleci ada masa jenuh. Beda sama rawatan burung lain. Kalau burung pleci ada rasa jenuh, yaitu dia butuh koloni. Makanya ketika dia udah mulai rendah, kalau nggak sempat koloni, dia dipakai terapi suara HP, dibikin suara koloni biar supaya makin ngotot lagi. Nah, kalau misalnya birahi nggak menentu, memang ada beberapa jenis pleci, terutama buxto sering settingan yang bisa berubah, entah apalah, apa birahi tipuan. Saya sendiri kadang bingung. Ada satu pleci saya, yaitu batu raja. Pleci batu raja settingannya sampai sekarang belum ketemu. Jadi kadang-kadang habis dijemur, kita kasih doping, terus kita kasih ulet 2, mau enak dia main, nanti besoknya udah nggak mau lagi, nyari lagi. Memang ada settingan burung yang beberapa jenis memang karakternya sering berubah. Salah satunya buxto, yang saya alami buxto Sumatera, buxto batu raja. Jadi buxto batu raja itu memang yang saya alami settingannya nggak tentu. Kalau volume bagus, terus juga main juga, isian juga bagus, tapi ya itu cari settingannya kurang pas.
Nah kalau untuk menjaga stamina supaya tetap fit, lihat kondisinya. Kalau misalnya dia udah mulai murung butuh koloni, ya di koloni. Kalau misalnya dia birahinya rendah, ya dinaikin lagi, naikin birahi. Banyak cara, bisa dengan koloni atau dari pakan, kroto, ulet atau untulan, atau juga bisa pakai doping naikinnya dari penjemuran, ada yang pengumbaran. Itu tergantung ke karakter plecinya lagi. Kalau misalnya birahinya tinggi, jadi birahinya tinggi, ngecir-ngecir, dia ngepak sayap seperti tutorial yang udah saya buat. Kalau birahinya tinggi ya diturunin, bisa pakai untulan biar mau kawin, atau bisa juga dengan mandi malam, atau bisa juga dengan yang namanya pakai buah pepaya atau buah jeruk. Nah jadi supaya dia turun lagi, supaya turun birahinya. Jadi dengan kayak gitu birahinya tetap stabil. Nah cuma kan gini, jadi buat teman-teman semua, kadang-kadang kan ada beberapa tutorial saya buat, kadang-kadang cara perawatan juga beda lagi sama suhu lain. Memang kalau di pleci itu sebetulnya kalau buat saya sendiri harus banyakin mengamat, jadi harus benar-benar mengamati. Yang penting itu tahu tanda-tanda dia over birahi, tanda-tanda dia birahi rendah, kemudian kurang emosi. Yang penting kuncinya itu yang harus kita tahu. Nah jadi dalam prakteknya ini kan nggak selalu sama, ada yang emang harus diumbar, ada yang nggak diumbar juga bisa. Jadi harus mengamati kira-kira, oh dia ini butuh ulet, dia ini butuh kroto. Tinggal dari kita, ada karena kan macam-macam. Kalau kita samain sama punya orang, ya mungkin kalau karakter pleci kita beda, dia nggak bakalan bisa. Intinya itu, kalau misalnya buat ngejaga stamina pleci, stamina birahi biar tetap stabil, dirawat konsisten dari pengembunan, kemudian juga diumbar, terus juga di koloni, kebersihan kandang, yang penting dia sehat juga, birahinya dimainin, emosinya dimainin. Kalau birahinya tinggi direndahin, kalau rendah ditinggiin. Jadi harus mengamati. Nah mungkin itu aja dari saya buat teman-teman semua sambil nyantai. Mohon koreksinya juga buat para suhu, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.